Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak. Meski lockdown di rumah, tetapi belajar masih tetap lanjut. Hari ini bersama Pak Guru akan mempelajari terkait tentang sistem tata surya. Kemarin terkait tentang rotasi. Apa kemarin yang dimaksud dengan rotasi? Rotasi yaitu perputaran planet pada porosnya. Kalau rotasi bumi berarti perputaran bumi pada porosnya. Kemudian kemarin juga ada kala rotasi. Apa yang dimaksud kala rotasi? Yaitu waktu yang dibutuhkan dalam satu kali berrotasi. Waktu yang dibutuhkan bumi dalam satu kali rotasi atau satu kali putaran. Kemarin membutuhkan waktu selama 24 jam. Ini terkait tentang rotasi. Kemarin ada dampak atau akibat dengan adanya rotasi bumi. Apa yang ditimbulkan dari rotasi bumi? Kemarin ada 5. Yang pertama yaitu akibat dengan adanya rotasi bumi, gerak semu harian matahari. Kemudian yang kedua ada siang dan malam. Kemudian perbedaan waktu. 4. Percepatan gravitasi bumi. Kemudian yang kelima yaitu pembelokan arah angin. Ini akibat yang ditimbulkan oleh bumi berputar pada porosnya. Ada 5. Gerak semu harian matahari, adanya siang dan malam, perbedaan waktu, percepatan gravitasi bumi, dan pembelokan arah angin. Untuk selanjutnya kita akan pelajari terkait tentang revolusi. Kalau tadi rotasi, sekarang revolusi. Apa yang dimaksud revolusi? Yaitu perputaran planet mengelilingi matahari. Jadi beda, kalau tadi rotasi perputaran planet pada porosnya. Kalau ini revolusi yaitu perputaran planet mengelilingi matahari. Kalau revolusi bumi berarti perputaran bumi mengelilingi matahari. Di sini juga ada kala revolusi. Itu waktu yang dibutuhkan dalam satu kali berevolusi. Jadi waktu yang dibutuhkan dalam satu kali putaran mengelilingi matahari, yaitu membutuhkan waktu 365 hari. Tahun disingkat dalam 1 tahun. Tentang revolusi, jadi perbedaannya dengan rotasi tadi perputaran pada porosnya. Kalau revolusi perputaran bumi mengelilingi matahari. Ini juga ada akibatnya, akibat dari revolusi bumi. Sama seperti tadi akibat dari rotasi bumi. Yang pertama yaitu gerak semu tahunan matahari. Kalau tadi gerak semu harian matahari, kalau ini gerak semu tahunan matahari. Jadi seolah-olah matahari itu bergerak tiap tahunnya. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan musim. Yang ketiga, lamanya siang dan malam.
Kalau di rotasi itu adanya siang dan malam, kalau di revolusi lamanya siang dan malam. Siang lamanya 12 jam, malam lamanya 12 jam. Kemudian yang keempat itu rasi bintang yang berbeda-beda. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu sebagai penanggalan kalender Masehi atau Syamsiah. Ini tadi akibat dari yang ditimbulkan revolusi bumi, yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari. Akibatnya ada 5: gerak semu tahunan matahari, perbedaan musim, lamanya siang dan malam, rasi bintang yang berbeda-beda, dan penanggalan kalender Masehi atau Syamsiah. Nah, untuk materi yang akan kita bahas lebih mendalam hari ini yaitu terkait tentang perbedaan musim. Jadi musim, perbedaan musim. Pada perbedaan musim kali ini bisa dibagi antara bulan ke bulan itu berbeda. Nah, perbedaan musim ini saya gambarkan seperti ini. Saya memiliki 3 garis. Yang tengah ini adalah garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa. Kemudian ini adalah utara. Tentang utara menunjukkan di sini adalah selatan. Pada garis ini nanti akan bantu terkait tentang revolusi bumi. Akibat dari revolusi bumi yaitu tentang perbedaan musim. Nah, jadi ini di sini ada bumi. Pada perbedaan musim ini bisa terjadi karena bumi itu mengelilingi matahari. Nah, pada saat bumi mengelilingi matahari, posisi bumi itu adalah miring. Nah, sumbunya pada posisi miring, sehingga menyebabkan cahaya matahari yang mengenai ke bumi itu berbeda-beda. Jadi yang terkena cahaya matahari itu mengalami siang, kemudian yang tidak terkena matahari berarti mengalami malam. Kemudian itu nanti juga akan berdampak kepada perbedaan musim, yaitu pada bumi belahan utara dan bumi belahan selatan. Nah, bumi belahan utara dan selatan ini nanti mengalami 4 musim. Nah, jadi bumi bagian utara dan selatan nanti mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Nah, ini bumi bagian utara dan bagian selatan. Nanti mengalami 4 musim. Nah, kapan nanti musim semi, kapan musim gugur, kapan musim panas, kapan musim dingin. Nah, ini kita bahas di sini. Di sini ada bumi ada di sini. Kemudian nanti bumi akan bergeser ke sini. Nah, pada garis khatulistiwa, kemudian nanti akan bergeser lagi pada bagian selatan. Nah, kemudian lagi nanti akan bergeser lagi ke bagian utara, yaitu berada di garis khatulistiwa lagi. Kemudian nanti turun lagi menuju ke bagian utara. Nah, ini bumi terus dan seterusnya, karena bumi itu nanti kan berputar mengelilingi matahari. Nah, ketika bumi berada di bagian utara di sini, yaitu nanti terjadi pada tanggal 21 Maret. Ingat ya, awalnya yaitu 21 Maret. Nah, perpindahan bumi ke sini yaitu selama 3 bulan, dihitung dari Maret, April, Mei,
Juni. Nah, berarti di sini nanti 21 Juni. Geser ke atas lagi tambah 3 bulan dari Juni, berarti Juli, Agustus, September. Nah, pada bulan September, tapi tanggalnya di sini berbeda, tanggal 23 September. Nah, kemudian nanti turun ke garis khatulistiwa lagi 3 bulan dari September, Oktober, November, Desember. Ini adalah 21 Desember. Kemudian turun ke utara lagi, habis Desember 3 bulan berarti Januari, Februari, Maret. Nah, nanti kembali lagi ke 21 Maret. Nah, sama seperti ini. Karena kembali lagi. Terus nanti kembali Juni lagi, September, Desember, Maret, dan seterusnya. Begitu perputarannya. Jadi ingat ya, tanggalnya 21, 21, 23, 21, 21 yang berbeda ini. Nah, nanti perbedaannya di sini nanti setiap 3 bulan. Nah, pada bagian di sini tadi sudah katakan bahwa di sini adalah utara, di sini nanti adalah selatan. Rumusnya untuk mempermudahkan dalam mempelajari musim di sini, ketika tanggal 21 Maret sampai tanggal 21 Juni. Nah, di sini nanti adalah musim sego. Nah, saya singkat, se itu semi, go itu nanti gugur. Untuk memudahkan sego. Nah, pada bumi bagian utara mengalami musim semi, pada bumi bagian selatan mengalami musim gugur. Nah, sego, semi, gugur. Kemudian pada tanggal 21 Juni sampai 23 September itu musimnya nanti sini adalah sego, itu misalnya dari padi. Nah, yang di bawah itu adalah utara, maka utara itu adalah panas. Kemudian yang di atas selatan, di itu adalah dingin. Maka pada tanggal 21 Juni sampai 23 September, bumi bagian utara mengalami musim panas, bumi bagian selatan mengalami musim dingin. Nah, itu mudahkan, sego, padi, semi, gugur, panas, dingin. Yang di bawah ini utara, yang di atas selatan, yang di bawah utara, yang di atas selatan. Nah, kemudian pada tanggal 21 September, 23 September sampai 21 Desember. Nah, ini kebalikannya. Kalau di sini tadi sego, padi. Nah, di sini gose. Ini sego berarti di sini gose. Pada utara, bumi utara mengalami musim gugur. Kemudian pada bumi bagian selatan mengalami musim semi. Kemudian dari tanggal 21 Desember menuju ke 21 Maret, ini kebalikannya, yaitu kalau tadi padi berarti di sini adalah dipa. Nah, bagian utara mengalami musim dingin, bagian selatan mengalami musim panas. Nah, itu tadi untuk penjelasan terkait cara menghafalkan musim di bagian bumi utara dan selatan. Jadi 21 Maret
sampai 21 Juni utara mengalami musim semi, selatan mengalami musim gugur. Pada tanggal 21 Juni sampai 23 September utara mengalami musim panas, bumi bagian selatan mengalami musim dingin. Kemudian kebalikannya yang di sini 23 September sampai 21 Desember utara mengalami musim gugur, kemudian selatan mengalami musim semi. Kemudian pada tanggal 21 Desember sampai 21 Maret utara mengalami musim dingin, selatan mengalami musim panas. Demikian tadi terkait tentang penjelasan tentang perubahan musim. Kemudian terakhir terkait tentang musim, di Indonesia itu tidak berlaku keempat musim tersebut. Kenapa? Karena di Indonesia itu setiap harinya mendapatkan sinar matahari, sehingga tidak mengalami empat musim tersebut. Di Indonesia terdapat dua musim, yaitu musim kemarau atau musim panas dan musim penghujan. Itu iklim yang ada di Indonesia. Selain itu, iklim yang ada di Indonesia itu adalah kemarau, panas, kemudian penghujan. Dan untuk iklim yang ada di Indonesia berdasarkan gerakan angin. Itu ada tiga, yaitu iklim musim, iklim musim atau muson. Iklim musim atau muson ini terjadi perubahannya setiap setengah tahun sekali, artinya 6 bulan sekali. Maka nanti angin itu akan bertiup dari angin musim barat daya dan angin yang bertiup pada musim timur laut. Jadi perubahannya setiap 6 bulan nanti musimnya itu bertiup ke barat daya, kemudian 6 bulan berikutnya nanti musim anginnya itu bertiup ke timur laut. Kemudian yang kedua yaitu iklim tropika. Iklim tropika ini atau disebut sebagai iklim panas. Karena di Indonesia itu letaknya berada di garis khatulistiwa tengahnya, maka Indonesia itu setiap tahunnya mendapatkan sinar matahari. Maka nanti ketika pada musim panas, Indonesia bisa terjadi musim panas yang berkepanjangan atau disebut nanti dengan paceklik, yaitu musim panas yang berkepanjangan. Kemudian yang ketiga yaitu iklim laut. Ini adalah iklim yang terjadi ketika angin laut, karena di Indonesia itu memiliki banyak laut, sungai, dan samudra. Nanti menyebabkan anginnya lembab sehingga nanti terjadi musim hujan. Nanti bisa terjadi musim hujan yang berkepanjangan. Ini iklim-iklim yang ada di Indonesia. Jadi ada iklim kemarau atau panas dan iklim penghujan. Berdasarkan gerakan angin yaitu ada iklim muson, iklim tropika, dan iklim laut. Demikian tadi pembelajaran untuk perbedaan musim pada hari ini. Salam semangat, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.